tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, membawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Aku ingin selalu berada di hadiratmu. Aku ingin selalu berlindung dalam naunganmu. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Bagai Raja wali, melintasi gunung tinggi. Bagai raja wali, melintasi badai hidup. Di bawah kepak sayapmu, kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja wali. Di bawah kepak sayapmu, Kau bawaku terbang tinggi, melintasi langit biru, bagaikan raja Raja wali. wali. Melintasi langit biru, Bagaikan raja wali. Sebelum kita memulai firman Tuhan, mari kita menyanyikan lagu pengantar Tuhan. Walaupun tak dapat melihat. Sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau tak dapat melihat semua Rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, tuntun langkahku. Walau tak dapat Aku atas kenyataan hidupku, namun hatiku tetap ada padamu, kau ada untukku. Ku sadar tak semua dapat aku miliki di dalam hidupku, hatiku percaya rancanganmu bagiku adalah yang terbaik. Walau tak dapat melihat semua rencanamu Tuhan, namun hatiku tetap memandang padamu, kau tuntun langkah. langkahku.
dapatkan hidupku. Namun hatiku Hatiku tetap tetap ada hanya padamu. padamu. Kau ada untukku. Untukku. Aku tak dapat melihat semua rencanamu, Tuhan. Namun hatiku Ku tetap tetap ada padamu. Kau tuntun langkahku. Walau ku tak dapat berharap atas kenyataan hidupku. namun hatiku Ku tetap tetap ada memandang padamu. padamu. Kau ada untukku. Namun hatiku tetap Tetap memandang padamu. Kau ada untukku. Ada untukku. Saya serahkan kepada Vigo untuk doa pembuka. Oke teman-teman, sebelum masuk firman kita berdoa menurut kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus ya Bapa, terima kasih untuk siang hari ini ya Tuhan. Sebentar kami ingin memulai ibadah kami, memasuki firman ya Tuhan. Kiranya Kau berkati Bapak yang akan memberikan firman ya Tuhan Yesus. Terima kasih ya Tuhan, kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. Amin. Baik. Langsung ya Bapak ya nak ya. Iya Pak. Baik. Shalom, selamat siang anak-anak sekalian. Shalom Pak. Puji Tuhan kita bisa ibadah masih online, tapi itu tidak menjadi suatu halangan bagi kita untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Saya ingatkan kembali bahwa tujuan kita hidup adalah hanya satu, yaitu memuliakan Tuhan. Karena itu adalah manusia diciptakan untuk menyembah penciptanya dan menjadi wakil Tuhan di bumi untuk mengolah, memelihara, ya. Dan oleh karena itu suatu kewajiban bagi setiap orang yang sudah mengaku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, dia wajib untuk beribadah kepada Tuhan. Hari ini adalah Jumat tanggal 8 Oktober 2021 yang minggu ini di mana sudah kita mengikuti PTS ya, atau ulangan harian atau penilaian harian kedua yang diganti dengan PTS ya. Jadi Bapak mengambil nilai itu adalah acuan dari nilai tengah semester. Minggu depan akan keluar nilainya. Ya, jadi Bapak berharap agar kalian tetap berkonsultasi kepada guru ketika nilai-nilai kamu di bawah KKM, maka dari itu komunikasinya itu penting ya. Sama halnya ketika kita juga berdoa kepada Tuhan, itu sudah pasti, saya berharap kalian sudah pasti berdoa ya, bukan hanya pada waktu makan saja ya, tetapi memang doa itu adalah nafas orang beriman. Jadi memperbaiki nilai itu ada komunikasi yang baik. Nah, sama halnya juga dengan kita kepada Tuhan, untuk memperbaiki nilai kita di hadapan Tuhan, yaitu harus ada komunikasi. Ketika kita membaca firman Tuhan dan mendengar firman Tuhan adalah
waktu itu kita mendengarkan perkataan Tuhan, pesan Tuhan kepada kita, apa yang Tuhan mau kita lakukan. Nah, ketika kita memuji Tuhan adalah ketika kita saat itu sedang memuji Tuhan, meninggikan nama Tuhan, ya kan? Nah, berikanlah waktumu untuk Tuhan, ya, termasuk salah satunya adalah ibadah, ya, karena ibadah itu mengandung janji, yaitu mengandung keselamatan di dalamnya, ya nak, dan itu sifatnya adalah wajib. Baik, hari ini kita akan belajar di mana Tuhan berbicara kepada kita bahwa seorang hambanya yang mengaku dengan mulutnya sendiri bahwa Yesus itu adalah Tuhan, yaitu dari salah satu muridnya yang sangat terkenal sekali, yaitu Petrus. Dia mengaku dengan mulutnya. Nah, dari 12 muridnya hanya satu yang mengetahui bahwa awalnya Yesus itu adalah Tuhan. Tetapi yang lain mungkin ada 11 murid yang lain belum tahu. Tapi ini siapa yang ngomong kepada si Petrus? Ya kan? Yaitu tentunya adalah Roh Kudus, ya. Karena kita sudah tahu bahwa Yesus itu adalah Tuhan, itu kita tidak boleh main-main lagi, ya. Karena kita adalah milik Tuhan 100%. Dia sudah menebus kita. Dia sudah menebus kita dari dosa-dosa kita yang seharusnya kita berada di ambang pintu neraka. Baik, anak-anak sekalian, saya mau sampaikan firman Tuhan pada siang hari ini, yaitu di dalam Matius pasalnya yang ke-16 ayat 13 sampai 20. Demikian firman Tuhan. Sudah pada buka? Belum ya? Bisa ada yang bisa share screen? Bisa ya? Tidak harus host juga yang memberikan. Matius berapa, Pak? Ya, Matius 16 ayat 13 sampai 20. Bapak pastikan sudah bisa membuka, bisa pakai HP juga ya. Langsung saja Bapak baca ya. Pengakuan Petrus. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya. Kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, karena di waktu itu juga ada Yohanes Pembaptis sebelumnya ya. Ada juga yang mengatakan Elia. Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah satu dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di sorga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Baik anak-anakku sekalian, kita yang hadir pada hari ini ada sekitar 34 orang bersama Bapak. Berarti siswanya ada 34
35 dan nambah 1, 34 siswanya. Baik. Ini ada kemajuan kemarin yang sampai berapa itu ya? 32 apa 30 ya 33 apa berapa itu. Mudah-mudahan semakin hari kita semakin bagus ya. Ya. Saya berharap kepada anak-anakku di benak kamu itu ya, jangan ikut ibadah hanya karena apa? Takut nilainya jelek. Apakah ada hubungannya, Pak? Ada, Nak. Ya. Tapi itu bukan momok buat, tapi saya mau rubah cara berpikirnya. Ikut ibadah yaitu karena memang itu adalah kewajiban sebagai seorang anak-anak yang sudah mengaku percaya dengan mulutnya bahwa Yesus adalah Tuhan. Baik. Dari 12 murid Tuhan Yesus, hanya satu yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan, Mesias. Lalu di sini ada beberapa pendapat para murid-muridnya itu berbeda-beda. Ada yang mengatakan dia itu adalah salah satu dari para nabi. Dikatakan bahwa Elia yang hidup. Ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis. Nah, karena pada waktu itu mereka Yohanes Pembaptis punya murid juga. Tetapi sebelum pelayanan Yesus ada pelayanan Yohanes, yaitu membuka jalan datangnya Mesias untuk terjun di lapangan untuk melayani. Lalu setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Nah, karena anak manusia itu dijanjikan kepada bangsa Israel bahwa akan ada Mesias. Nah, dari kaum Yahudi sendiri itu belum percaya sampai sekarang bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Yang mereka tahu adalah apa? Yesus itu anak seorang tukang kayu. Mereka masih percaya kepada Taurat. Ya. Mereka tidak mengakui. Dia hanya seorang nabi menurut para orang-orang Israel. Guru. Ya, mereka katakan bahwa dari hukum Taurat, ahli-ahli Taurat itu mengatakan juga memanggil dia seorang guru. Karena pada waktu itu seorang guru dia harus berumur 30 tahun. Dia sudah melalui proses pembelajaran di sekolah. Pak, ada yang bertanya, Yesus itu sekolah enggak? Siapa yang bisa jawab? Yesus itu sekolah enggak? Ada yang bisa jawab? Enggak ada. Yesus itu sekolah, Nak. Ya. Nanti kamu akan belajar tentang di kelas 11 itu. Yaitu mengenai pendidikan Yahudi. Diawali dari sana dulu. Bagaimana Yesus itu dianggap menjadi rabi. Ahli Taurat tidak pernah memanggil seorang rabi atau guru ya. Enggak sembarangan. Itu bisa dirajam dia. Kalau belum waktunya itu bisa ditegur. Ya, bisa diusir dengan. Tetapi ahli Taurat sendiri, ahli Farisi, mereka memanggil Yesus itu adalah guru. Guru katanya. Nah, di beberapa ayat-ayat nanti ada yang mengatakan bahwa Yesus itu hanya di mata mereka seorang guru. Tetapi ada satu muridnya Tuhan Yesus yang mengaku lain daripada yang lain. Siapa dia? Itu Petrus. Nah, anak-anakku sekalian, ini merupakan suatu teka-teki bagi mereka ya. Karena mereka menanti-nantikan dari zamannya Kejadian sampai Maleaki bahwa Yesus Mesias yang dimaksud di sini adalah
penyelamat, juru selamat, kapan datangnya? Nah, ketika kita mendengar ceramah dari gereja atau khotbah dari pendeta, lah pendetanya mengatakan bahwa barang siapa yang percaya kepada Kristus, dia akan memperoleh hidup yang kekal. Nah, itu juga dia menyatakan dari mana? Dari Alkitab. Ya, bukan dari dirinya sendiri, dari pendeta atau dari guru atau siapa. Itu benar. Itu di Yohanes pasal 3:16. Pertanyaannya, loh Pak, di zaman perjanjian lama bagaimana? Kan hanya satu nama yang bisa menyelamatkan itu. Siapa yang bisa jawab? Jadi begini, iman orang percaya di zaman perjanjian lama itu adalah keyakinan dan iman mereka bahwa Mesias akan datang. Lahir sebagai manusia. Itu dikabarkan melalui siapa? Yaitu para nabi. Ya kan? Para hakim. Ya kan? Lalu iman kita sekarang apa? Iman kita orang-orang percaya di zaman milenium ini, ya sudah 2000 tahun sejak Yesus naik ke surga. Iman apa yang harus? Iman kita percaya bahwa Yesus akan datang. Mesias akan datang kedua kali. Bukan sebagai seorang apa? Manusia lagi. Tetapi dia menunjukkan bahwa dia adalah berkuasa. Dia berkuasa. Alfa dan Omega. Dia datang bukan sebagai bayi lagi. Tetapi dia datang sebagai hakim. Itulah iman kita sekarang. Bersyukur ya. Jadi bukan hanya sekedar kita percaya, tetapi di sini kita harus juga melakukan, ada kewajiban sebagai orang-orang percaya. Salah satunya adalah beribadah kepada Tuhan. Jadi jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia. Berarti Elia posisinya sebagai apa? Nabi, ya kan? Dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Nah, ini ada benarnya sedikit, tetapi tidak sepenuhnya benar. Tetapi kalau jawaban dari Petrus adalah exactly, perfecto, kalau dalam bahasa Batak ya, perfecto salah ya, bukannya. Perfecto itu dalam bahasa bahasa Italia. Perfecto jawabannya. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus. Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias. Mesias itu artinya apa? Penyelamat. Ya, juru selamat. Kalau dalam bahasa Inggrisnya adalah Savior. Savior. Kalau dalam bahasa Yunani ini apa? Ya, Savior ya. Anak Allah yang hidup. Ada Yesus Kristus Savior. Oke. Berbahagialah, kata Yesus kepadanya. Berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Nah, orang-orang yang percaya, kita belajar dari seorang Petrus. Ketika kita percaya bahwa Yesus adalah Tuhan, maka Tuhan memberikan kuasa kepada Petrus. Ya kan? Apa kuasa yang diberikan oleh kuasa kepada Petrus? Apa? Ayo, siapa yang bisa jawab? Masih tetap buka ya Alkitabnya. Dan engkau dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam
mau tidak akan mengusirnya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. 1. Diberikan kunci kerajaan surga. Hebat sekali ya. Wah, siapa Petrus? Saya pengen jadi Petrus dah. Gitu ya. Nah, Petrus ini sebenarnya ini adalah kalau dilihat temperamennya itu namanya dia sifat temperamennya itu sanguinis, meledak-ledak gitu ya, meledak-ledak. Nanti kamu belajar tentang temperamen yang diubahkan, ada sanguinis, ada melankolis, ada 4 ya. Nanti kamu akan belajar tentang itu ya. Kalau kamu melanjut di perkuliahan seperti itu, kamu satu mata kuliah mengenai psikologi itu ada di sana ya. Itu luar biasa. Diberikan kuasa kepada siapa? Petrus. Karena dia sudah mengaku bahwa Yesus itu adalah Mesias, bahwa Yesus itu adalah juru selamat. Nah, anak-anakku sekalian, nah kuasa itu diberikan juga kepada mereka yang mengaku percaya. Nah, pertanyaannya sekarang, apakah kuasa itu saya punya? Nah, tanyakan pada diri sendiri ya, sama seperti Petrus ya. Diberikan kuasa untuk memegang kunci surga loh. Wah, ini luar biasa. Artinya apa? Diberikan kuasa untuk menjaring manusia. Tidak berhenti sampai di situ, nanti ketika mereka dalam perjalanan pelayanan mereka, bahwa Yesus juga mengatakan bahwa aku akan menjadikan engkau apa? Penjala manusia. Artinya Petrus harus menjadi apa? Berkat bagi orang lain. Dia harus memberitakan dan memenangkan jiwa bagi Tuhan. Pertanyaannya sekarang, apakah ketika kita sudah mengaku percaya, ya, sudah memenangkan jiwa bagi Tuhan, paling tidak saudara-saudara kita itu dulu. Ya kan? Kita sampaikan. Jangan memaksa orang, itu jadi pelanggaran ya, pelanggaran HAM itu. Memaksa orang berarti pelanggaran HAM. Nah, ini yang perlu kamu harus bijaksana, harus memilah mana yang bijaksana atau mana yang apa tidak bijaksana, memaksa. Ya, terjadi pergolakan di tengah-tengah masyarakat karena apa? Kadang-kadang ada yang memaksa mengikuti keyakinan A, mengikuti keyakinan B. Itu pelanggaran HAM. Tetapi di sini dia tidak memaksa, memberitakan saja, menyampaikan Injil. Bapak sudah sering katakan bahwa ada 2 cara kita untuk menyampaikan Injil. Saya tidak mengharapkan kamu harus jadi pendeta, kamu harus jadi pelayan gereja, tidak harus ya. Tetapi kamu harus sampaikan Injil kepada umat manusia. Yang pertama, bagaimana cara kita menyampaikan Injil kepada sesama? Yang pertama adalah melalui karakter atau perilaku kita, ucapan kita sehari-hari. Apakah mencerminkan? Nah, ini jadi pertanyaan bagi kita ya. Anak-anakku sekalian, ini sering sekali Injil itu ditolak. Kenapa? Karena manusia memandang di depan mata, tetapi Tuhan melihat hati. Ini jadi gini, bagaimana saya bisa percaya sama Anda padahal kamu aja begitu. Itu walaupun tidak terucap dengan kata-kata dalam hati ya. Nah, itu cara pertama tadi ya. Itu namanya menyampaikan Injil secara pasif. Itu. Jadi melalui perilaku kita, ucapan kita, sampai gerak-gerik kita. Bagaimana kita bermedia sosial juga orang lihat. Ya toh? Orang lihat bagaimana kita bermain TikTok. Nah, TikTok yang benar. Atau apa lagi yang ada itu. Pokoknya macam-macam bermedia sosial. Sekarang saya melihat beberapa dari yang mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan atau orang percaya secara mulutnya, tetapi faktanya enggak seperti itu. Saya melihat di mana siapa mereka. Saya tidak sebutkannya para artis, deretan artis ya, mengaku tahu-taunya narkoba juga. Aduh, udah insaf lagi narkoba.
balik lagi. Nah, ini nggak jadi berkat. Nah, saya juga bingung. Bahkan ada yang sudah ditabiskan jadi pendeta. Ini kacau ini. Saya nggak mengerti. Ini jadi jabatan ya, jabatan itu tidak menentukan kamu berada di lebih dekat kepada Tuhan, tidak. Ada yang sampai sekarang ini saya tidak sebutkan nama ya. Sudah banyak video-video syurnya ya, video-video syurnya di media sosial. Dia masih saja mau menyanyikan lagu rohani. Ini bayangkan ini namanya sudah menghujat Roh Kudus. Saya mau katakan itu ya. Hanya mulutnya saja yang mengaku Yesus adalah Tuhan, tetapi perilakunya. Ntar lagi juga narkoba. Nah, ini perlu kita waspadai. Ini zaman itu makin edan kalau saya lihat ya. Nah, itu makin kuat iman kamu, makin dikejar. Tapi saya mau melihat, kamu harus mengalahkan, harus menguasainya. Karena Tuhan sudah memberikan kuasa itu kepada kita. Melalui Petrus tadi ya. Dikatakan Petrus siapa? Pintu surga dikasih loh. Ya, anak-anakku sekalian, ambil kunci surga itu. Ambil. Ya. Seperti Petrus. Ya. Jangan hanya mengaku dengan bawa mulut Yesus adalah Tuhan. Tidak cukup hanya itu. Nah, betul. Saya percaya itu. Cara menginjil yang kedua. Ya memang harus menyampaikan Injil seperti Pak Fatih sebagai seorang guru agama Kristen. Saya aja bisa menjadi guru bahasa Inggris. Saya bisa menjadi guru matematika. Saya bisa. Saya punya kompeten di bidang itu. Ya, bahkan Bapak sekarang sudah menyelesaikan S2, saya sudah punya ijazah itu. Ya, bahkan saya sedang sekolah. Tetapi kenapa saya mau ambil guru? Ah, ini saya bisa leluasa untuk memberitakan Injil karena memang dari awal saya sudah menginjil dari sejak SMA, ya. Sejak SMA saya sudah memberitakan Injil, ya kan? Saya melihat bahwa di dalam firman Tuhan ini yang hari ini kita baca mengandung kuasa dan mengandung kekuatan dari Tuhan. Dan itu sudah jamin. Anak-anakku sekalian, yang pertama tadi bagaimana kita menyampaikan Injil, yang pertama melalui sikap kita. Bagaimana kamu berkata dengan teman-temanmu, halo guys, ya kan? Atau dengan perkataan lain, dengan panggilan yang lain. Ini yang salah nih ya. Halo guys, itu benar, bagus. Bagaimana kamu cara bermedia sosial, ya? Atau kamu dengan pakai kata-kata kotor untuk memanggil teman-teman. Ada beberapa saya lihat itu, ya. Saya lihat juga tadi di sekolah ada teman disebutin namanya, aduh, tolong ya, jangan seperti itu. Tapi bukan dari Roh Kris, ya. Saya tidak menyebutkan namanya. Menyebutkan namanya, nama temannya dengan ini udah gak benar. Sepertinya bercanda, tapi itu gak benar. Cobalah yang lebih apa ya, lebih apik, lebih enak didengar, ya kan? Ya, itu. Yang tadi bahwa kalau kamu punya misi, yang kedua bahwa kamu punya misi saya harus menjadi pendeta, itu tidak masalah. Menyampaikan Injil dengan jadi penginjil, jadi pendeta, jadi pastor atau apa, ya. Jadi rohaniwan lah ya. Itu yang kedua. Nah, anak-anakku sekalian, bahwa saya mendengar firman Tuhan, lalu apa keuntungan saya? Itu ada waktu itu saya pernah menyampaikan firman Tuhan di salah satu persekutuan pada 10 tahun yang lalu. Lalu ada di antara jemaat itu mengatakan gini, Pak, saya sudah mendengar firman Tuhan, lalu apa keuntungan saya kalau saya mendengar lalu melakukan firman Tuhan? Bagaimana jawabnya itu? Ya, melakukan firman Tuhan kita selalu beruntung, nak. Ya kan? Selalu beruntung, ya kan? Dan memang itu adalah memang suatu kewajiban kita. Saya rasa itu apa keuntungan jasmani, apakah dia mendapatkan sesuatu yang bukan hanya itu masih, kalau hanya kamu menabur di jasmani, ya berarti kamu tidak menuai di rohani. Tetapi ketika kamu menabur di rohani, maka kamu menuai rohani.
Keuntungan kita banyak sekali, yaitu mendapatkan 5 mahkota. Mau nggak kalau kamu mendapatkan mahkota di surga? Wah, saya tidak mau kalau hanya mahkota saya 1. Kan ada 5 mahkota yang dijanjikan oleh Tuhan. Jangan hanya Petrus yang dapat loh. Nah, jangan hanya Petrus, saya nggak mau hanya Petrus yang dapat. Saya juga mau dapat seperti Petrus itu. Kunci surga gitu loh. Bayangin, luar biasa. Kalau anak-anakku sekalian memiliki atau meminta kepada Tuhan untuk mendapatkan kunci surga seperti apa? Memberikan kuasa. Tuhan memberikan kuasa kepada kita. Apapun Tuhan akan bukakan jalan. Katakan amin. Tapi hanya satu hal yang saya mau lihat. Komitmen kita. Ya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga. Apa yang kau ikat? Oh iya, apa yang kau ikat? Luar biasa loh. Bukan masalah hanya di dunia saja. Tapi apa yang diikat di surga, terikat juga di surga. Apa yang diikat di dunia, diikat juga. Ini mengandung kuasa. Luar biasa ini. Dan yang kau lepaskan di dunia, ini akan terlepas di surga. Jadi ketika kita melepaskan orang ya dari keyakinan yang lama, maka dia beralih kepada titik terang, kepada terang Kristus. Maka itu diberikan kuasa oleh Tuhan pada kita. Tapi satu hal, komitmen. Itu yang saya katakan tadi anak-anak sekalian. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia adalah Mesias. Lalu kenapa ditegur? Karena belum waktunya disalibkan. Ya, belum waktunya dia disalibkan. Nah, anak-anakku sekalian, pada hari ini saya mau kembalikan bahwa kita harus menjadi berkat ya. Ketika kita mengaku percaya kepada Yesus, maka minta kepada Tuhan kuasa yang sama seperti daripada siapa? Seperti Petrus, kunci surga. Jangan hanya Petrus saja yang dapat kuasa itu. Tetapi kamu minta, kamu berdoa dengan sungguh-sungguh, maka Tuhan akan memberikan kuasa itu kepadamu. Katakan amin. Lalu anak-anakku sekalian, saya mau jelaskan lagi dari Kejadian sampai Wahyu. Berbicara berapa orang di sana, nak? Ada Musa, ada dan sebagainya, ada 10 hakim-hakim dan kemudian ada para nabi, ya kan, ada siapa lagi, ada rasul-rasul dan sebagainya. Ya, ada Rasul Petrus, ada rasul murid-muridnya Tuhan Yesus. Alkitab dari Kejadian sampai Wahyu tidak membicarakan banyak orang. Hanya membicarakan satu orang, yaitu membicarakan tentang Tuhan Yesus. Loh Pak, di perjanjian lama kok nggak ada nama Yesus? Loh, jangan salah. Karena peralihan bahasa-bahasa kan begitu. Ya kan, perkataan dari yang tadi itu kita baca Mesias, ya kan, Mesias itu penyelamat, dijanjikan, ya. Perjanjian lama, perjanjian baru itu satu sebenarnya, hanya pada fase masa waktunya saja, ya, dan berbeda bahasa. Pada waktu itu mereka pakai bahasa Aram, ya kan, bahasa Gerika atau bahasa Greek, ya. Anak-anakku sekalian, yang di sini bahwa hari ini kita belajar ketika kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus, maka kita memperoleh kuasa. Sama seperti siapa tadi? Petrus. Satu hal yang saya ingatkan, bahwa jangan menyia-nyiakan waktumu. Ya, jangan sia-siakan waktumu, nak. Ya, kuasa itu akan diberikan kepadamu. Cuma satu hal, mau nggak terima kuasa itu daripada Tuhan? Sungguh-sungguh nggak di dalam Tuhan. Nah, kalau kamu masih narkoba atau mabuk-mabukan atau merokok, ya ini nggak benar juga sih ya. Tolong ya anak-anakku sekalian, harus menjadi berkat ya, seperti Petrus tadi ya. Baik anak-anak sekalian, hendaklah firman Tuhan ini menjadi rema bagi setiap kita yang sudah mendengarkan. Kita mendengarkan, jangan sampai melupakan ibadah ya nak. Ya, ibadah itu mengandung janji keselamatan ya.
dan itu sifatnya adalah wajib, ya. Baik, terima kasih buat firman Tuhan hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur pada hari ini karena Tuhan adalah Tuhan dari Alfa dan Omega. Tuhan, kami bersyukur kami boleh membaca, mendengarkan firman-Mu seperti Engkau memanggil murid-Mu dan mengajukan suatu pertanyaan, siapakah dirimu? Bahwa dari sekian banyak murid-Mu Tuhan, hanya satu murid-Mu yang mengaku bahwa Engkau adalah Mesias, adalah Juru Selamat, dan kami sudah mengaku percaya. Tuhan, tolong kami, berikan kami kuasa sama seperti kuasa yang diberikan Tuhan kepada Petrus. Sebab kami adalah anak-anak yang Tuhan sayangi, Engkau Tuhan cintai. Dan Tuhan, biarlah kuasa itu kami memperolehnya. Hingga kami menjadi berkat di sekitar kami, di rumah tangga kami, dimanapun kami berada Tuhan, sampai akhir hayat kami. Terima kasih Bapa di sorga. Biarlah firman-Mu ini tidak hanya berhenti sampai di sini Tuhan. Tetapi biarlah setiap firman yang didengarkan oleh telinga, maka Roh Kudus akan memberikan lebih lagi pengertian, agar kami lebih mengerti dan melakukannya. Mampukan kami untuk melakukan, agar kami menjadi indah di mata-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Anak-anak yang sudah bersama dengan kami pada hari ini, kiranya Engkau tambah-tambahkan hikmat dan berkat-Mu atas mereka. Engkau berkati keluarga mereka. Dan juga anak-anak kami yang belum bersama dengan kami, mungkin karena sakit. Kiranya Tuhan Engkau memberikan kesembuhan kepada mereka Tuhan. Dan juga buat para pemerintahan kami yang menjabat, Tuhan, berikanlah kekuatan kemampuan kepada mereka untuk membimbing atau mengarahkan bangsa dan negara kami, agar negara kami, masyarakat bisa diatur sedemikian rupa sehingga bisa mengikuti segala peraturan yang ada Tuhan. Jauhkan dari korupsi Tuhan, jauhkan dari mara bahaya, jauhkan dari corona Tuhan. Terlebih-lebih juga kami berdoa buat kepala sekolah kami, Pak Sriono, wakil kepala sekolah, guru-guru, semua yang ada di sekolah SMA Negeri 110, Tuhan berkati. Engkau berkati kota kami, kota Jakarta Tuhan. Jauhkan dari bencana, jauhkan dari pertikaian, pertengkaran. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa dan permohonan kami. Kami serahkan di dalam satu nama, yaitu Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jadi anak-anak sekalian, penyampaian firman Tuhan hari ini sudah selesai. Saya kembalikan kepada Febri. Mana Febri tadi? Masih ada ya? Halo Febri. Febri. Vigo. I'm sorry. Vigo. Halo pembawa acara kita ini, Ya, Vigo Pak. nih. Ada pengumuman? Dokumentasi paling, Pak. Oh iya. Atau ada apa, Jocelyn? Ada pengumuman? Nggak ada Pak. Ini dokumentasi aja dulu kita. Baik, silakan Ancamnya semua. ambil Ancam tolong, juga tolong nanti dikirim sama Bapak ya, Iya Pak. dokumentasinya. Ya. Makanya saya ya habis ini jam 2 nanti Bapak harus sudah segera Bapak kirim laporan. Karena dari Rohis juga mengingatkan saya ya, Pak, kenapa nggak ada laporan beberapa kali kemarin itu kan nggak ada apa namanya ibadah Rokris ya. Wah ini perlu diingatkan. Jadi anak-anak sekalian yang masih belum ikut dengan kita, tolong dikasih tahu, diberitahu kepada mereka agar hari-hari ke depan bisa bersama-sama untuk beribadah. Hanya nggak lama kok ya. Kalau saya rasa lebih lama main game kali ya. Iya ya? Atau nggak main game ya kali ya? Nggak ya? Atau chat dengan teman-teman atau main TikTok ya.
Itu lebih lama itu, paling sebentar 1 jam lah kita paling lama ya. Ini nggak ada 1 jam, baru 12.51 ini ya. Baik. Ada yang lain mungkin dari pengurus Humas? Ada? Sudah. Oh iya, baik. Untuk tolong Jocelyn, Ya, Pak. panitia apa yang lagi sedang dipersiapkan sekarang? Natal, Pak. Natal. Ya, Jadi Natal. gini, kita tidak tahu ya, tapi saya berharap dan berdoa agar ke depan bisa pandemi itu berakhir dan kita bisa hadir di sekolah itu 100%. Artinya gini, kamu persiapkan aja dulu siapa-siapa calon yang panitia retreat. Nah, seperti yang saya katakan waktu pertemuan di ruang guru atau di kantor guru ya waktu itu, bahwa di aula maksudnya, saya sebenarnya saya lebih setuju kalau di sekolah. Tetapi kalau murid atau siswa mau di luar, berarti siswa tidak terjun ke lapangannya untuk cari dana. Yang harus melalui siapa? Melalui apa? Kemarin apa? Komite, Pak. Komite itu ya. Jadi ini nanti kalau siswa turun ke lapangan, itu namanya pelanggaran HAM. Itu bukan hanya pelanggaran HAM di Indonesia loh itu ya. Pelanggaran HAM anak itu. Itu. Jadi walaupun nanti kalian berusaha ikut andil dalam mencari dana, tetapi yang di atas kertas ataupun yang sebenarnya cari dana adalah orang tua. Ya, bukan siswa itu tidak diperbolehkan karena usia sekolah itu, kecuali kalau kuliah ya, sebelum memperoleh KTP itu dia masih di bawah tanggungan orang tua. Artinya segala sesuatu kegiatan yang dilakukan berarti dia harus ikut andil itu orang tua. Nah, jadi kita harus itu bukan peraturan hanya di Indonesia itu, di seluruh dunia itu berlaku. Ya, pendidikan di seluruh dunia sama seperti itu. Jadi eksploitasi namanya ketika siswa terjun di lapangan seperti itu. Untuk cari dana itu tidak diperbolehkan. Yang melakukan itu adalah orang tua bersama anaknya untuk mengajar anaknya, oh ini loh cari dana seperti ini. Ya. Baik, terima kasih. Pengumuman ini semoga didengar dan dilakukan. Jadi mohon untuk kepada Jocelyn, coba dirancang-rancang siapa kira-kira yang karena jadi panitia, karena kalau mau keluar ini ya sekalian Bapak akan mau menjelaskan, karena kalau keluar itu dananya tidak sedikit. Nah, itu minimal 40-an juta. Lalu dana dari mana? Apakah ada uang Pak Fatih sebanyak itu? Atau sekolah tidak ada dana dari sekolah. Sekolah mendanai hanya sekian berapa gitu. Itu pun hanya di sekolah dilaksanakan. Nah, lebih baik dirancang sekarang. Kalau sudah terbentuk panitianya, terbentuknya panitia, maksudnya retreat itu, coba di lobby dengan pengurus OSIS ya. Kalau Bapak setuju aja kalau itu sesuai prosedur ya. Tapi kalau keluar dari prosedur Bapak tegur juga ya. Nah sekalian, karena akhir-akhir ini juga banyak kejahatan ya di mana-mana, jangan sembarangan menaruh barang-barang di luar ya. Itu juga tadi dibicarakan juga tadi dengan teman-teman guru di sekolah, bahwa ini anak-anak jangan menaruh benda-benda yang berharga di luar seperti sepeda motor tidak tanpa
kunci stangnya ini sering ya. Waspadalah, waspadalah. Bapak pernah sampaikan juga kan waktu itu firman Tuhan tentang waspadalah, waspadalah. Itu. Jadi kita harus waspada. Waspada kepada corona, waspada kepada tindak kejahatan yang tidak terduga. Jadi oleh karena itu, ya jangan mengundang kejahatan. Kok Bapak ngomong mengundang kejahatan? Anak-anakku sekalian, nih, pernah dengar gak toko berjalan gak? Toko emas berjalan gak? Toko emas berjalan itu gini, kalau dia ke pasar, ya, banyak gelangnya di sini. Gelang emas berharga, ada anting, apa, kalung dan sebagainya. Salah nggak pakai gelang? Nggak salah, nak. Tapi itu kurang bijak. Ya kan? Apalagi sekarang perekonomiannya, aduh, anjlok banget dah. Ya, di tetangga Bapak, di dalam rumah aja diambil loh sepeda motor baru. Coba bayangkan. Itu sudah digembok. Saya pikir ini gimana ngambil sepeda motornya ini. Sekali hilang lagi 2. Ada yang kehilangan mobil lagi. Ini tetangga Bapak mobilnya hilang kemarin. Itu pun siang-siang, jam 1 siang. Orang lagi makan ya. Mobilnya hilang. Kan ini, aduh, tolong. Waspada terhadap tindak kejahatan. Ya. Dan Tuhan Yesus juga mengingatkan selalu harus waspada, terutama kepada waspada kepada penggunaan media sosial. Ya, baik. Terima kasih yang hadir pada hari ini, ada sekitar 35 atau 34 ya siswa Bapak. Saya sudah catat semua namanya. Dan sekarang kita akhiri ibadah kita. Mari kita berdoa. Bentar dulu. Bapa di surga, kami kembali mengucap syukur pada saat ini kami boleh mau mengakhiri ibadah pada siang ini. Dan kami rindu untuk menerima berkat-Mu ya Tuhan. Anak-anak sekalian, angkat kedua tangan, terimalah berkat yang datangnya daripada Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya, hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai kami sekalian sampai Maranatha. Bersama-sama kita katakan amin. Oke, baik. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Salam buat orang tua di rumah dan jaga selalu kesehatan. Saya ingatkan lagi, waspadalah, waspadalah. Nah, itu kata Bang Napi, ya. Baik. Makasih Pak, makasih semua. Baik. Boleh silakan keluar. Saya bukan ngusir ya, tapi memang waktu yang Makasih, Pak. memisahkan kita. Terima kasih, Pak. Makasih ya Pak. Ya, Tuhan Yesus memberkati.